Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Hidayatul Ummah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang patut kita ucapkan untuk mengawali pagi hari kita hari ini kecuali dengan kata syukur. Syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa, kembali sholat berjamaah subuh, kembali sehat dan kuat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini insyaallah saya akan berbagi tentang materi hadis arba'in yang kedua. Kebetulan hadis arba'in yang kedua ini memang agak panjang, jadi insyaallah akan saya bagi menjadi 3 kali pertemuan. Karena hadis arba'in yang kedua ini membahas tentang iman, Islam, kemudian ihsan. Maka dari itu yang pertama kami akan membahas di bagian yang pertama, yaitu bagian Islam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, idh tala'a 'alaina rajulun syadidi bayadis thiyab, syadidi sawadis sya'ri, la ya'rifuhu minna ahadun. La yura 'alaihi asarus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi." Nah, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba tampaklah di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian yang memang sangat putih, berambut yang memang sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan yang sangat jauh. Kan kalau kita berpakaian putih kemudian kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, mungkin akan tampak sedikit noda, bekas perjalanan, noda dan debu-debu dan lain sebagainya. Tapi ini tidak tampak sama sekali. Dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengenal orang tersebut. Kemudian orang tersebut ini duduk di hadapan Rasulullah SAW, kemudian menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian tangannya ditaruh di atas paha Nabi. Kemudian dilanjutkan hadisnya, waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Kemudian lelaki yang berbaju putih tersebut pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan kemudian sesungguhnya yang berhak disembah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika mampu untuk melakukannya. Rawahu Muslim. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasul, karena masih mau beliau itu untuk duduk-duduk dengan para sahabatnya. Akhlak ini menunjukkan rendah hati ataupun tawadhu. Dan Nabi SAW berkata orang yang tawadhu itu akan semakin mulia. Seperti dalam pepatah bahasa Arab ada yang berbunyi, tawadhu takun kan najmi la halinadhirin ila safahatil ma' wa huwa rafi'un. Sesungguhnya orang yang tawadhu itu seperti asap yang berada di air tapi ia sebenarnya tinggi. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun
min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun illa Allah illa rafa'ahu. Kata Rasul, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu', rendah hati, melainkan Allah akan selalu meninggikannya di setiap kondisi apapun. Kemudian bisa kita selami tentang hadis arba'in ini. Yang datang di sini adalah malaikat dalam wujud manusia. Malaikat pun bisa berwujud seperti ini dengan kehendak Allah, seperti dengan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang datang itu malaikat Jibril, datang dalam memakai keadaan pakaian yang benar-benar putih. Maka ada anjuran untuk memakai pakaian putih. Nabi SAW bersabda, "Albasu min siyabikumul abyad, fa innaha khairas siyabikum, wa kafanu fiha mautakum." Rasulullah bersabda, pakailah pakaian putih, karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayit dengan kain putih pula. Rawahu Abu Daud. Kemudian yang datang memang dalam keadaan masih muda. Masih muda karena disebut rambutnya sangatlah hitam. Lalu bagaimana kalau misalkan seseorang yang sudah lanjut usia dan berumur, kemudian rambutnya banyak yang memang sudah putih dan beruban? Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Kata Rasulullah SAW, silahkan ubah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah dengan warna hitam. Nah, Imam Nawawi memberikan syarah di hadis ini, dianjurkan untuk menyemir uban dengan sofroh. Sofroh itu warna kuning, atau hamroh warna merah, dan kemudian diharamkan untuk menyemir menggunakan warna hitam. Kemudian perjalanan safar di masa lampau, perjalanan safar yang sangat jauh itu akan nampak bekas pada rambut, kemudian pakaian. Lebih-lebih kalau pakaiannya memang putih, akan tampak seperti ada bercak noda, kemudian penuh dengan debu. Namun laki-laki yang datang itu tidak ada bekas perjalanan jauh sama sekali. Kemudian ia duduk dekat dengan Nabi SAW. Laki-laki itu bersandar pada lutut Nabi dan tangannya berada di atas paha Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika menuntut ilmu, semestinya duduk dekat dengan guru yang sedang menyampaikan sebuah ilmu. Kemudian sah-sah saja seorang murid itu duduk dekat dengan gurunya, namun dengan syarat hendaklah jangan sampai sang murid itu menghabiskan waktu dengan gurunya dengan hal yang memang sia-sia. Seperti itu. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan di hadis yang tadi, syahadat dengan lisan saja tidaklah cukup, harus pula dengan hati. Seseorang yang mengucapkan syahadat sudah dianggap masuk Islam, walaupun kita menduga orang yang mengucapkannya hanya untuk misalkan melindungi dirinya. Ada kisah, salah satu kisah dari para sahabat, dari Usamah ketika sedang diperintahkan perang di suatu kampung. Ada satu orang dari kaum Badui menyerahkan diri, dan kemudian orang itu mengucapkan syahadat. Kemudian Usamah berkata kepada teman-temannya bahwa jangan kalian bunuh orang ini karena ia telah mengucapkan syahadat. Kemudian ada salah satu di antara mereka yang kemudian menusuknya dengan tombak hingga mati. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah. Kemudian Usamah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah bilang, "Kenapa engkau membunuhnya? Apakah engkau harus membelah hatinya dulu untuk mengetahui apa yang ada di dalam isi hatinya? Engkau tidak tahu syahadatnya itu lillah ataupun memang bohong. Maka nilailah orang dari lisannya saja. Urusan hati hanya Allah yang tahu." Seperti itu. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah itu mengandung beberapa konsekuensi. Yang pertama ada membenarkan segala apa yang Nabi SAW kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali. Kemudian menjalankan setiap yang Rasulullah SAW perintahkan tanpa menolaknya sama sekali. Kemudian meninggalkan setiap apa-apa yang Rasul yang larang tanpa menentangnya sama sekali. Kemudian tidak mendahulukan perkataan manusia dibanding dengan hadis atau perkataan Nabi SAW. Kemudian tidak meyakini bahwa Nabi punya kemampuan rububiyah. Rububiyah ini artinya punya kemampuan seperti yang Rob atau Tuhan lakukan, seperti mencipta, kemudian memberi rezeki dan mengabulkan doa. Nabi Muhammad SAW hanyalah abdun war rasul, hamba dan rasul.
Nabi Muhammad SAW bukan seperti Tuhan yang berhak diibadahi, namun beliau itu adalah utusan Allah dan sama manusia seperti kita yang tidak boleh dilecehkan. Kemudian yang terakhir ada menghormati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kita tidak boleh menyebar hadis-hadis palsu kemudian membuat-buatnya dengan maksud tertentu. Dan terakhir, kenapa syahadat kepada Allah dan Rasul digabungkan? Karena syahadat Allah itu outputnya adalah ikhlas. Ketika kita syahadat lillahi ta'ala, kita harus ikhlas, dan itu adalah fondasi pertama dalam beribadah. Kemudian syahadat Rasulullah SAW menunjukkan ittiba. Ittiba ini artinya mengikuti perintah Nabi, mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan Nabi. Maka ketika ikhlas kemudian ittiba itu menyatu, maka ibadah kita pun akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa selalu mengupgrade iman, kemudian mengupgrade ibadah kita, kemudian zikir kita di bulan suci Ramadan ini, dan kemudian dengan syahadat Allah, syahadat Rasul, kita bisa bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa dimanapun kita berada, tidak hanya di tempat-tempat ibadah, bertakwa di dalam perkataan, perbuatan, maupun perlakuan dan lain sebagainya. Semoga kita semua selalu disehatkan dan kemudian dikuatkan dalam menjaga iman kita dan menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.